Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Dwi Cahyani dengan NIM 442500056. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah dari Creative and Critical Thinking, dan saya akan membahas hasil laporan IDEA Inbox dan lingkaran kesempatan yang telah saya kerjakan. Pendahuluan, IDEA Inbox awalnya dikenal dengan sebutan Morphological Analysis atau analisis morfologi, atau disebut juga matriks analisis, yang dikembangkan oleh seorang astronom bernama Dietrich Zwicky pada tahun 1969 untuk membantu mencari ide-ide ilmiah. Teknik ini merupakan cara mencari ide atau gagasan baru melalui aktivitas pengkombinasian parameter-parameter tantangan menjadi ide baru secara otomatis, atau parameter ini artinya bisa ciri, faktor, variabel, atau aspek. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mempermudah pengembangan ide, kemudian menghasilkan ide yang relevan dengan tujuan, mendorong kreativitas berbasis analisis, dan terakhir yaitu membantu untuk mencurahkan sebanyak mungkin gagasan kreatif. Untuk pembahasannya, yaitu tantangan yang terjadi pada mahasiswa, anak muda, masyarakat pada saat ini yaitu sering berpindah tempat dan membawa banyak perlengkapan digital karena tidak ada tempat khusus untuk barang-barang kecil seperti charger, kemudian flash disk, earphone, dan barang digital kecil lainnya berantakan di dalam tas. Akibatnya barang mudah kusut, tertindih, terlilit, bahkan sampai hilang, sehingga membuat tidak nyaman dan membuang waktu saat harus mencarinya. Tantangannya apa? Tantangannya yaitu bagaimana cara agar barang-barang kecil digital seperti kabel, kemudian flash disk, charger, dan lain-lainnya itu tidak mudah berserakan dan tidak cepat rusak, sekaligus tersusun rapi di dalam satu tas. Kemudian, berikut tabel parameter ditulis 5 alternatif, yaitu nomor 1, bahan, Oxford Cloth Polyester, kemudian nomor 2, kulit sintesis, kemudian nomor 3, kanvas tebal, kemudian nomor 4, PVC transparan, kemudian nomor 5, polyester halus. Kemudian untuk bentuk-bentuknya, nomor 1, persegi panjang, nomor 2, folded pouch, ketiga, flat organizer, kemudian keempat, oval, kelima, persegi. Kemudian untuk sentuhan akhirnya, yang nomor 1 ditambahkan tali, nomor 2 ditambahkan stiker, nomor 3 polos, nomor 4 dicetak timbul logo, kemudian nomor 5 dilapiskan buludru halus. Kemudian untuk posisi menaruhnya, nomor 1 di dalam tas, nomor 2 digantung, nomor 3 dipegang, kemudian nomor 4 diputar, nomor 5 di atas meja. Dan di tabel parameter ini, saya memilih untuk bahannya itu terbuat dari Oxford Cloth atau polyester, kemudian berbentuk oval, dan untuk sentuhan akhirnya yaitu dicetak timbul logo, kemudian posisi untuk ditaruhnya yaitu di dalam tas. Kenapa saya memilih pouch portable multifungsi? Karena pouch portable multifungsi ini dipilih bisa membuat isi tas jadi lebih rapi, enak dilihat, dan tidak mudah berantakan. Dan pouch ini juga membantu agar kabel kita tidak kusut, tidak mudah rusak, kemudian tidak saling terlilit di dalam tas. Selain itu juga, kabel jadi lebih mudah dicari, dan perangkat elektronik lebih gampang dirapikan. Harganya juga terjangkau, tapi manfaatnya sangat banyak. Sehingga pouch ini menjadi solusi praktis untuk mengatur kabel di tas maupun di atas meja. Kemudian ide membuatnya bagaimana? Idenya yaitu, pouch portable ini dibuat dari bahan Oxford Cloth atau polyester dengan berbentuk oval dan dilengkapi logo cetak timbul di bagian belakang. Dan di bagian depannya itu bertuliskan nama logo universitas. Kemudian pouch ini juga digunakan di dalam tas untuk membantu siswa, masyarakat, anak muda menyimpan barang-barang kecil seperti kabel charger, earphone, flash disk, dan perlengkapan kecil lainnya agar lebih rapi dan mudah ditemukan. Dan berikut desain dan makna merchandise yang saya buat, yaitu pada tampilan depan ada tulisan kuliah BSI aja, yaitu menggunakan tulisan berkarakter display tipografi, yang mana tulisan ini terdapat makna bahwa terdapat pendidikan tinggi khususnya di BSI sebagai bagian dari hidup digital yang praktis, unggul,
dan relevan dengan kebutuhan generasi masa kini. Kemudian, di samping saya, ada tampilan belakang yang terdapat logo yang memberikan penguatan identitas pada institusi pendidikan melalui media visual fungsional yang mencerminkan profesionalisme, modernitas, dan kedekatan dengan generasi muda. Serta terdapat akun Instagram dan TikTok, yaitu @kuliahbsi_aja. Kemudian untuk akun TikToknya, ubsi_official, yang mana memperkenalkan bahwa produk tersebut diproduksi oleh tim BSI. Kemudian ada makna desain dari samping saya, yaitu terdapat tulisan pouch portable multifungsi yang menunjukkan bahwa desain tersebut merupakan kemasan dari produk pouch portable. Kemudian terdapat logo UBSI yang menandakan produk ini dibuat oleh mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Target pemasarannya tidak hanya mahasiswa, tapi juga masyarakat umum yang mendukung institusi pendidikan berbasis digital. Kemudian ada desain packaging dari sisi kanan, sisi kiri, dan sisi belakang. Yaitu sisi kanannya makna desainnya terdapat deskripsi tentang barang pouch portable yang terkait nama barang dan berat barang, kemudian terdapat tulisan Made in Indonesia karena yang diproduksi langsung oleh mahasiswa UBSI. Kemudian di sisi kirinya terdapat kegunaan dari barang tersebut, yaitu tempat penyimpanan, organizer perjalanan, melindungi kerusakan barang digital, penyimpanan serbaguna untuk mendukung aktivitas keseharian. Kemudian untuk sisi belakang, makna desainnya yaitu terdapat manfaat barang tersebut, yaitu seperti menjaga kerapihan, praktis, efisiensi waktu, kemudian melindungi aktivitas digital. Selanjutnya yaitu lingkaran kesempatan. Pendahuluan, lingkaran kesempatan atau peluang adalah metode untuk memilih satu atau dua atribut masalah secara acak agar dapat dianalisis secara mendalam, sementara atribut lainnya ditunda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menentukan atau membantu menemukan dan mematangkan ide baru. Hasil pemikiran kemudian dapat disajikan dalam bentuk tulisan maupun bentuk gambar. Media yang digunakan yaitu gambar lingkaran seperti jam yang berisi atribut tantangan, serta dadu untuk menentukan atribut yang dipilih. Kemudian di lingkaran kesempatan ini, saya akan membahas yang bertemakan solusi rapi untuk barang digital di era modern, yang barangnya berupa pouch portable multifungsi. Iklan layanan masyarakat bagaimana yang ingin disampaikan secara luas kepada masyarakat dan mahasiswa? Berikut ada 12 atribut yang telah saya buat, yang mencakup 1, yaitu proteksi dari gangguan listrik, kemudian 2, perlindungan dari kerusakan fisik, kemudian 3, sistem pengendalian akses, 4, pencegahan pencurian kabel, 5, kabel dan keamanan data, yang ke-6, manajemen kabel, ke-7, pemantauan dan deteksi, ke-8, regulasi dan standar keamanan kabel, ke-9, pelindungan kabel dari gangguan magnetik, kemudian yang ke-10, keamanan kabel pada infrastruktur kritikal, kemudian ke-11, keamanan kabel dalam lingkungan industri, kemudian 12, yaitu keamanan jaringan kabel. Kemudian, berikutnya, ada pelemparan dadu. Berikut, ada 2 atribut yang terpilih, yaitu dari atribut 2, perlindungan dari kerusakan fisik, dan atribut keempat, yaitu pencegahan pencurian kabel. Dari atribut di atas, saya memilih untuk membuat poster dengan desain menarik dan tercantum dari 2 atribut yang terpilih di atas. Berikut desain poster. Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen yang ada di dalam poster, yaitu dimulai dari judul terbesar, yaitu kabel terlindungi aktivitas lebih produktif, yang menyampaikan bahwa kabel yang aman mendukung kelancaran dan produktivitas aktivitas. Kemudian, selanjutnya ada ikon larangan pencurian, yang menegaskan bahwa pentingnya menjaga barang dari risiko kehilangan atau pencurian. Kemudian, ada 4 poin manfaat, yaitu menunjukkan fungsi pouch, yaitu tas lebih rapi, kemudian kabel tidak berserakan, lebih aman saat bepergian, dan yang terakhir, serta mencegah kabel terlekuk dan putus. Kemudian, ada ilustrasi mahasiswa, yaitu mewakili target pemasaran atau target penggunanya dengan mobilitas tertinggi dan kebutuhan akan perlindungan perlengkapan digital.
Kemudian, ada produk pouch di tengah-tengah ilustrasi mahasiswa, yaitu menjadi titik fokus utama sebagai solusi penyimpanan dan perlindungan pada kabel. Kemudian, ada warna biru dan ungu untuk dasarnya, yaitu melambangkan keamanan dan kenyamanan dan suasana akademik yang modern. Kemudian, ada kalimat penutup yang merupakan ajakan untuk menjaga barang demi keamanan dan kenyamanan beraktivitas. Kemudian, ada elemen kuning bulat yang dekat judul besar, yaitu gunanya memperkuat pesan poster sehingga informasi utama lebih menonjol dan mudah diingat. Kemudian selanjutnya ada pesan utama dalam poster tersebut, yaitu poster ini menyampaikan bahwa menyimpan kabel dan charger dengan rapih menggunakan pouch portable sangatlah penting. Dengan kabel yang terlindungi, barang tidak mudah rusak, kemudian tidak berserakan, dan lebih aman dari risiko hilang atau dicuri. Hal ini membuat tas lebih tertata dan aktivitas sehari-hari, seperti belajar atau bekerja, menjadi lebih nyaman dan produktif. Kemudian dalam poster ini terdapat ajakan, yaitu UBSI adalah pilihan pendidikan tinggi yang modern, praktis, dan berbasis teknologi, dengan komitmen mencetak lulusan siap kerja dan berdaya saing di era digital. Kemudian menegaskan bahwa adanya visi UBSI dalam mendukung pengembangan generasi muda yang paham teknologi dan kreativitas. Kemudian yang terakhir yaitu mengimbau pengguna untuk menjaga, menyimpan kabel serta barang digital dengan rapi dan aman dengan menggunakan pouch portable agar terhindar dari kerusakan dan kehilangan, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lebih nyaman, aman, dan produktif. Kemudian di produk juga terdapat akun media sosial UBSI, yaitu dengan akun Instagram @kuliah_bsi_aja, kemudian akun TikTok UBSI_official, yang berguna untuk mendorong audiens untuk mengikuti UBSI di media sosial untuk informasi perkuliahan dan penjualan produksi lebih lanjut. Kemudian sebelum saya mengakhiri penjelasan saya ini, saya ingin memberikan kata-kata, yaitu UBSI siap mengantarkanmu menuju masa depan yang gemilang dan siap bersaing di era digital. Kuliah, BSI aja. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan, karena kesalahan murni datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.